sudah belajar tentang bagaimana organic views, kemudian bagaimana kekuatan suatu content creator bisa memanufacture emotion sehingga video-video yang ditonton bisa menjangkau banyak orang, bisa dilihat banyak orang, dan juga bisa ke-engage orang untuk berkomentar, berinteraksi, dan juga saling mengeluarkan argumen di dalam video tersebut, sehingga membuat video ini menjadi viral. Tapi ada satu jenis viral video lagi yang sering kita lihat dan sering kita nikmati, yaitu video yang memiliki practical value. Apa lagi itu? Jadi bentar aku jelaskan dulu. Salah satu video yang sering kita lihat dan banyak views dan banyak orang berkomentar, banyak orang ke-engage adalah video-video yang memberikan konten-konten edukatif dan juga practical video. Contohnya adalah video-video yang berisi tentang tutorial, deskripsi, kemudian review, dan lain sebagainya. Sesuatu yang menyajikan informasi, fakta-fakta, dan juga konten-konten edukasi bagi orang-orang yang menontonnya. Karena memang tujuan dari video ini adalah bukan show emotion, tapi tujuannya adalah untuk memberikan fakta dan juga untuk memberikan kenyataan-kenyataan di lapangan, ilmu-ilmu edukatif yang sangat berguna bagi kita. Tapi tidak hanya di sini. Terkadang banyak orang yang membuat video-video yang konten-kontennya edukatif, misalkan review apa gitu, review handphone, review laptop, kemudian memberikan fakta-fakta tentang bagaimana proses untuk hewan-hewan bertelur, bagaimana proses untuk terjadinya hujan, terjadinya banjir, bagaimana proses ini itu fakta dan banyak hal konten-konten edukatif, tapi tidak viral. Padahal ini penting. Misalkan bagaimana mencegah penularan COVID, misalnya bagaimana cara-cara untuk menangkal hama tikus dan lain sebagainya. Ini konten-konten yang penting dan bisa berguna bagi kehidupan kita sehari-hari, tapi tidak menjangkau banyak orang dan tidak tersampaikan ke orang-orang yang kita tuju. Karena apa? Karena kebanyakan konten kreator seperti ini malas. Ya, aku berani bilang malas. Malas karena tidak memadukan teknik-teknik atau metode-metode yang sudah ada, seperti kontradiktif dan konfirmatif, teknik show emotion, dan juga teknik plot twist ke dalam konten yang edukatif dan juga konten-konten yang memberikan practical value. So, mereka cuma sekedar memuntahkan informasi itu, fakta-fakta itu, misalkan cara menulis kreatif, atau cara menulis cerita narasi, atau cara membuat CV, atau cara membuat lamaran pekerjaan, atau cara membuat proposal bisnis. Sangat membosankan, sehingga orang tidak menarik untuk melihatnya. Kita mungkin sudah pernah juga mengalami hal tersebut di bangku sekolah. Misalkan di waktu kita SD atau SMP, kita sering mendengarkan penjelasan dari guru. Baru 5 menit aja guru berbicara, kita sudah ngantuk, udah mulai males, sudah mulai nggak enak gitu dan lain sebagainya. Itu karena apa? Bukan karena informasinya tidak penting, atau bukan karena informasinya tidak bagus, atau bukan karena informasinya atau yang diajarkan oleh guru itu tidak bermanfaat. Bukan. Tapi lebih kepada gurunya yang tidak dapat menyampaikan informasi itu secara baik dan secara enak atau secara bagus terhadap siswa-siswanya. Jadi ini merupakan sesuatu yang menjadi permasalahan. Jadi yang salah itu bukan siswanya, tapi bagaimana kita mendeliver suatu informasi. Sama seperti dengan video-video ini. Yang salah itu bukan penontonnya, bagaimana kita menuliskan, misalkan cara membuat proposal, cara menyusun CV, cara menyusun bisnis proposal misalnya, cara membeli saham, cara melis saham, cara menganalisis saham. Yang salah bukan caranya, bukan cara tentang bagaimana menulis saham atau bagaimana menulis CV, bagaimana membuat proposal bisnis dan lain sebagainya. Yang salah bukan di situ, tapi bagaimana kita mendeliver konten-konten itu. Bagaimana kita, apakah kita cukup memuntahkan saja, kayak menuliskan saja caranya seperti ini, caranya seperti ini, caranya seperti ini. Cuma itu saja. Tentu saja tidak menarik untuk ditonton dan tidak menarik banyak orang untuk terkait atau saling engagement, berkomentar, like, dan nge-share dari video-video kita. Padahal berguna, sangat disayangkan. Sehingga salah satu yang kurang adalah menambahkan unsur metode atau teknik yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu konfirmatif dan kontradiktif, kemudian twist, dan juga kemudian yang terakhir adalah show emotion. Sangat menarik bukan kalau misalkan membuatnya seperti itu. Contoh saja, aku bikin contoh saja, misalkan cara untuk mengedit Microsoft Word. Pertama, hidupkan laptop. Yang kedua, buka Microsoft Word.
kemudian buka new, kemudian ketik apa yang ingin dibuat di Microsoft Word, kemudian save, kemudian sudah print, misalkan seperti itu. Dibandingkan dengan seperti ini. Jadi ada perlombaan, yaitu menulis cerpen yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, di mana hadiahnya mencapai ratusan juta, bayangin aja. Dan ternyata aku memenangkan kompetisi itu, kompetisi menulis cerita narasi, di mana aku cuma menggunakan Microsoft Word aja. Bayangin aja, tinggal buka di laptop masing-masing juga bisa, ada Microsoft Word, kemudian pilih new, kemudian di bagian new ini kita tinggal ketik cerita yang kita buat. Pertama, bikin paragraf pertama, tentukan tujuan, tentukan karakternya, kemudian tentukan masalahnya, kemudian tentukan solusinya, tentukan alur ceritanya bagaimana, kemudian save dan deliver ke panitia yang menyelenggarakan. Kemudian akhirnya aku terpilih menjadi menang. Yeay! Akan lebih menarik kan seperti itu. Ada unsur cerita, narasi, kemudian ada twist dan lain sebagainya. Kita tinggal bisa memadukan satu sama lain, tidak semena-mena tinggal memuntahkan informasi itu. Walaupun kita terkadang dalam tanda kutip sombong bahwa konten kita itu berisi edukasi yang sangat bagus, berisi tentang fakta-fakta, yang mencari fakta-fakta ini sangat susah. Tapi kenapa tidak banyak yang nonton? Yang salah bukan penontonnya, yang salah adalah orang yang mendeliver dari video itu atau cerita, yaitu kita sebagai content creator, sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa ditonton atau dibagikan oleh orang-orang. So, banyak sekali orang-orang yang content creator yang bullshit, yang bilang omong kosong kayak, wah pasar Indonesia belum cocok untuk konten-konten edukatif, wah pasar Indonesia seleranya masih yang kayak film-film sinetron itu loh, atau wah selera orang Indonesia itu cuman yang ada drama-dramanya, wah orang Indonesia itu suka yang alay-alay seperti ini. Tidak, yang salah bukan itu, tapi kita tidak mendeliver emosi, tidak memanajemen emosi, tidak menyimpan emosi di dalamnya. Coba lihat kayak sinetron, kemudian yang alay-alay misalnya, yang drama-drama atau prank dan lain sebagainya, itu ada unsur emosi, makanya banyak yang viral, menyajikan twist, menyajikan storytelling dan lain sebagainya, makanya viral. Bayangin aja kalau ada fakta-fakta yang misalkan konten kreator yang intelektualnya tinggi, kemudian memasukkan manajemen emosi di dalamnya, sangat-sangat bagus, dan justru itu yang kita cari. Bayangin aja. So, itu yang kurang mungkin dari ilmuwan kita, bagaimana mendeliver suatu informasi itu lebih bagus lagi sehingga orang-orang lebih mengerti. So, mungkin itu aja yang aku ingin sampaikan, di mana kita belajar tentang salah satu lagi teknik untuk bisa viral di dalam suatu konten-konten kita, yaitu adanya konten edukatif yang dimix dengan berbagai macam metode seperti informatif dan kontradiktif, dan kemudian plot twist, kemudian ada lagi yang satu lagi yaitu tentang bagaimana kita show emotion dalam suatu cerita storytelling kita. Mungkin itu aja dari aku, Rafael Purba, and stay woke. Bye bye.